Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasil haqq bil haqq wa hadi ila siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa zid ala sayidina wa habibina wa qudwatina wa qurratu ayunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di malam hari ini kita kembali berkumpul di Masjid Al-Amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Al-Imam At-Tabrani memiliki kitab hadis berjudul Mu'jam. Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jamul Awsat, Al-Mu'jamus Shaghir. Bentuk jamaknya adalah Ma'ajim, Al-Ma'ajim. Kanya Az-Zahabi sering menyatakan Imam Tabrani sahibul ma'azim, yaitu orang yang memiliki kitab hadis berjudul Mu'jam. Di dalam terminologi ilmu hadis, Al-Mu'jam ini artinya adalah kitabul hadis al-murattab ala tartibis suyukh, yaitu satu kitab hadis yang disusun secara sistematis berdasarkan urutan abjad huruf-huruf dari para gurunya Imam Tabrani. Nah, Mu'jam, Al-Mu'jamul Kabir itu paling banyaknya hadis mauquf, ucapan-ucapan sahabat. Kemudian Al-Mu'jamul Awsat sudah ada perbandingan antara sabda Nabi dengan ucapan sahabat. Ada Al-Mu'jamus Shaghir, itu juga lebih banyak kepada hadis marfu, dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau riwayatkan hadis-hadis yang beliau tulis dalam kitab Mu'jam itu beliau mendapatkan susah payah. Ar-Rahal, Az-Zahabi mengatakan Ar-Rahal, beliau sering berpindah-pindah negara untuk mencari hadis Rasul. Pergi ke Mesir, pergi ke Khurasan, pergi ke Al-Haramain, Makkah, Madinah, keliling beliau, lintas negara hanya untuk mengumpulkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Al-Imam At-Tabrani nama aslinya adalah Ahmad bin Sulaiman. Usianya 100 tahun. Beliau wafat usia 100 tahun. Lahir pada tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Ya, hampir 100 tahun beliau. Nah, beliau meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya fi hajati akhi kana khairan lahu min i'tikaf 10 sinin." Siapa orang yang membantu, dia berjalan dengan tujuan membantu saudaranya yang kesulitan, maka baginya itu pahalanya lebih baik daripada i'tikaf di masjid selama 10 tahun. I'tikaf di masjid 10 tahun. Lebih baik amalan seperti itu. Di dalam riwayat yang lainnya disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man farraja 'anil muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang melepaskan kesulitan seorang muslim dari satu masalah, maka Allah akan lepaskan dia daripada masalah-masalah, kesulitan-kesulitan di hari kiamat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu saja, menggunakan nakiro, kurbatan, satu kesulitan saja, dia bantu orang untuk terlepas dari satu kesulitan tersebut, Allah akan bantu dia dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Bagaimana kalau lebih dari satu kesulitan dia bantu orang? Di dalam riwayat yang lainnya disebutkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dalam Musnad
yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, dari sahabat bernama Al-Barra bin Azib mengatakan, marra Rasul sallallahu alaihi wasallam fit tariq biqaumin julus. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati satu jalan, ternyata mendapati banyak sekelompok kaum sedang duduk di pinggiran jalan, lagi berkumpul di pinggiran jalan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in kuntum la budda fa'ilin fahdau sabila waruddus salama wa agithul mazluma. Nabi katakan, kalau memang kalian punya kebiasaan suka duduk di pinggir jalan, maka kalian harus berikan 3 hak, kata Nabi. Yang pertama, kalau ada orang bertanya kepada kalian tentang alamat, ingin meminta petunjuk jalan, maka haknya daripada mereka itu, kalian harus tunjukkan jalan tersebut. Di dalam hadis riwayat Imam Turmuzi dalam sunannya, yang lahir pada tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, juga disebutkan oleh Syekh Yasin Al-Fadani dalam kitabnya Fi Kitab Al-Arba'in Al-Buldaniyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man manaha manihata labanin aw warikin aw hada zuqaqa kana lahu mithlu itqi raqabah. Siapa yang memberikan hadiah kepada seseorang, hadiah tersebut berupa susu. Di dalam syarah daripada kitab Sunan Tirmidzi dikatakan diberikan hewan ternak, kambing atau sapi, sehingga bisa menghasilkan susu dan memberikan manfaat kepada orang yang kita berikan. Atau dia berikan perak, yaitu uang, karena zaman sekarang adalah alat untuk transaksi adalah uang. Di zaman dulu dinar dan dirham. Atau dia memberikan petunjuk kepada orang yang bertanya alamat, dia memberikan petunjuk jalan. Kata Nabi, ini pahalanya seperti memerdekakan seorang budak, Rasul. Pahalanya besar. Ada petunjuk maknawi, ada yang hisia, ada yang konkret, yaitu kita memberikan petunjuk jalan. Tapi yang ada pahalanya lebih hebat daripada itu, Nabi katakan mendapatkan unta merah, memberikan petunjuk kepada seseorang kepada kebaikan, itu lebih besar pahalanya. Rasul mengatakan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ya Ali, li an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am. Wahai Imam Ali, apabila Allah memberikan petunjuk kepada satu orang dengan sebabmu, maka itu pahalanya lebih baik daripada unta merah. Al-Imam Nawawi dalam syarah Muslim mengatakan, unta merah adalah kendaraan yang paling mewah di zaman Nabi. Pahalanya seperti itu, kata Imam Nawawi rahimahumullah. Yang kedua, ruddus salam. Dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah dijelaskan, orang yang lewat itulah yang memberikan salam. Dia punya adab, yang lewat yang memberikan salam. Kemudian yang duduk itulah yang menjawab salam, ruddus salam. Ada masalah yang penting berkaitan tentang salam. Jika ada orang menitipkan kepada kita salam, tolong sampaikan salam saya kepada fulan ibn fulan, maka wajib kita harus sampaikan. Cara menyampaikannya adalah ketika kita sudah ketemu orang yang kita dititipkan salam, jangan kita mengatakan ini salam dari fulan, kemudian kita yang misalnya yang dapat salam tersebut kita mengatakan waalaikumsalam. Tapi yang benar itu adalah wa alaika wa alaihi salam, kepadamu dan kepada dia salam, karena orang yang menitipkan salam tidak ada di hadapan kita. Maka ditambah alaihi, wa alaika, kepadamu, wa alaihi salam, dan kepadanya salam. Di dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, meriwayatkan satu hadis ketika Nabi tiba di kota Madinatul Munawwarah.
Ada seseorang bertanya kepada Nabi, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyu islami khairun, amalan yang baik di dalam agama Islam itu seperti apa wahai Rasulullah? Kemudian Nabi bersabda, tut'imut ta'am, yaitu kau berikan makan. Bahasa kiasan yaitu banyak berinfak dan bersedekah. Dan yang kedua, wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Engkau ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Selama dia muslim, maka disunnahkan kita mengucapkan salam. Wafsus salam bainakum, kata Nabi, sebarkanlah salam di antara kalian. Salam secara lisan dan perbuatan. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanih wa yadih, kata Nabi, orang muslim adalah orang yang dia menyelamatkan orang-orang muslim lainnya dari kejahatan lidah dan tangannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, agithul mazlum, kata Nabi, kalau kalian memang terdesak harus duduk di pinggir jalan, jika lihat ada orang terzolimi, kalian harus membantunya, kata Nabi. Atau ada orang yang membutuhkan bantuan, kalian melihat, kalian harus menolongnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pentingnya ini ighatsatul mazlum, sehingga ada ulama mengarang kitab tentang masalah tersebut berjudul Ighatsatul Mazlum, karya Syekh Abdul Fattah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Perbuatan zalim itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.